Baik, untuk mempersingkat waktu ke materi berikutnya ya, tentang marketing plan yang akan disampaikan oleh Bu Ida Rusmala. Saya akan sedikit membacakan tentang profil beliau. Nama Ida Rusmala, beliau adalah Kasen di Tangerang, usianya saat ini 51 tahun, pendidikannya S1 Pendidikan Bahasa Inggris dari IKIP Jakarta. Ibu rumah tangga dengan 3 anak, prestasi yang telah diraih di HPA itu tahun 2007 menjadi kantor cabang dengan omset 119 juta dalam 2,5 bulan, kunjungan ke Malaysia program KC, lalu peraih pangkat PJ di bulan keempat dan PJ Mas di bulan kelima. Itu mungkin profil singkat beliau. Untuk mempersingkat waktu kepada Bu Ida, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih buat Pak Leli atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita karena sudah malam ya, kita lanjut aja. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu masih siap untuk mengikuti selanjutnya nih? Masih siap. Siap ya, semangat ya bapak-bapak, ibu-ibu. Insya Allah. Ya, saya langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu ketika kita ingin bergabung dengan HPA, kita pastinya ingin mendapatkan satu kesuksesan ya. Nah, kadang kita bingung bagaimana caranya untuk bisa meraih kesuksesan di HPA ini. Mungkin ketika kita awal bergabung di HPA, itu kita tidak berpikir bisnis. Contoh saya, dahulu ketika 2008, saya cerita sedikit tentang saya. 2008 saya kenal HPA, waktu itu saya tinggal di Batam. Ada seseorang yang tiba-tiba menyodorkan kopi radik ke saya. Kebetulan emang saya suka ngopi mix ya, yang bukan yang hitam. Jadi kopi yang ada tambahan kopi mix gitu ya. Dulu zaman saya dulu, seingat saya masih jarang. Ada satu mereknya coffee mix itu yang saya tahu, namanya coffee mix di Batam itu. Kemudian ada seorang teman, dia suguhkan kopi radik ke saya, terus saya minum. Dia bilang ini kopinya kopi herbal. Dia bilang kopi herbal, tapi rasanya kok kayak coffee mix. Coffee mix tuh merek kopi ya. Terus dia bilang iya, tapi ini bisa bikin kita fit katanya. Terus saya coba kopi itu, lalu saya orangnya pengen coba lagi gitu. Nggak cuma satu, saya beli dari dia beberapa saset. Waktu itu masih dia jual sasetan ya. Saya beli, terus saya coba di rumah, saya ajak suami minum. Karena waktu itu bagi kita mahal, jadi saya minum setengah-setengah. Kalau ada suami setengah saset. Kebetulan waktu itu saya di Batam, suami suka bolak-balik Batam Pekanbaru gitu ya. Jadi kalau pas lagi di Batam, kita minum satu saset berdua. Saking berpikir ini mahal, kopi ini mahal. Dulu kalau nggak salah 60.000. 60.000 isinya 10 atau 15 gitu, lupa saya ya. Zaman dulu dia kotak kemasannya. Setelah minum ternyata kita merasakan yang saya rasakan pada saat itu kok enak di badan. Setelah enak di badan, nah saya berpikirnya buat saya harga segitu tinggi. Jadi setelah saya pikir saya maunya ini MLM kata teman kan gitu ya. Itu MLM dan saya dari dulu nggak anti MLM. Karena saya memang dari awal itu sudah tahu MLM. Cuma dulu saya tidak berpikir MLM syariah atau apa itu waktu itu belum.
Jadi saya cuma bilang ini MLM sistemnya apa? Oh sistemnya begini-begini. Yang saya tahu kalau yang tidak atau dilarang itu yang sistem binary. Oh ini bukan gitu kan? Bukan binary system. Jadi saya langsung daftar. Saya orangnya nggak pakai lama. Saya langsung daftar kemudian saya berpikir bagaimana saya bisa minum kopi ini, tapi tidak harus keluar uang banyak. Jadi saya sudah berpikir seperti itu. Jadi pada saat itu langsung setelah bergabung, saya langsung jualan. Saya langsung datangi stokisnya. Saya bilang saya mau beli 1 kotak. Sama stokis itu yang dulu upline saya nggak dikasih. Katanya ibu sebelum gabung, mending ibu ikuti belajar tip nabawi. Nah, pada saat itu juga saya masih asing dengan tip nabawi. Apa tuh Bu, tip nabawi? Tip nabawi itu bekam. Kita belajar bekam katanya. Jadi pada saat itu langsung singkat cerita saya minta modul yang tentang tip nabawi. Saya pelajari di rumah. Saya izin suami untuk bisa belajar berbekam. Setelah belajar berbekam akhirnya selesai. Itu dulu namanya ada namanya healing course gitu. Jadi semacam belajar. Kalau sekarang ya tip nabawi ya, yang Tuan Haji buat tuh kuliah online gitu ya. Sijil kalau Pak Yudi ya. Tapi ini yang kita belajar nggak langsung sama Tuan Haji. Jadi begitu ikut, saya malah jadi tertarik dengan tip nabawinya, dengan belajar bekamnya, dan saya tipe orangnya ketika saya belajar, saya harus mengajarkan lagi. Jadi saya berani, saya bilang sama upline saya, boleh nggak ini saya ajarin ke teman-teman saya? Karena saya pengen ilmu yang saya punya, teman-teman saya juga tahu, dan akhirnya kita sama-sama. Dan alhamdulillah pada saat itu dapat sambutan yang cukup bagus. Jadi saya kumpulin teman-teman setelah saya selesai belajar berbekam, 1 modul itu tentang penyakit, tentang analisa telapak tangan. Itu saya langsung udah pede ngajarin orang. Dengan pedenya saya ngajar orang, ngajarin apa yang saya dapat, saya sampaikan lagi. Kemudian jadi pada saat itu tuh saya langsung omsetnya banyak. Jadi di tahun 2008 itu saya sudah langsung jadi stokis, langsung mengajak teman-teman semuanya untuk hijrah kepada pengobatan cara Islam, tip nabawi. Teman-teman saya di Batam pada saat itu ya. Kemudian saya juga tularkan masalah, karena dulu saya tidak pernah ikutan yang namanya, dulu ada PBC, Perkongsian Bijak Cemerlang kalau zaman dulu ya, zaman HPA lama. Karena saya nggak pernah dapat izin, jadi suami nggak serap kalau saya ikutan di bisnisnya. Tapi saya orangnya diam-diam biasa bisnis, maksudnya diam-diam di sini jualan. Cuma untuk ikutan MLM secara aktif, kegiatan-kegiatannya itu saya nggak ikut. Jadi dari 2008 itu saya ikutan cuma jadi stokis, cuma jualan produk, dapat bonus, sudah itu aja. Jualan produk, tupo, dapat bonus. Jadi yang pertama ketika gabung di HPA itu, kalau saya setelah saya memahami tip nabawi, kemudian saya kebetulan dari awal memang saya tuh sudah anti dengan obat kimia. Dari sebelum kenal HPA memang saya sudah, karena terus terang saya pribadi itu tidak bisa mengkonsumsi kapsul atau pil-pil sintetis, itu susah saya buat misalnya pusing atau minum obat yang seperti Panadol itu saya nggak bisa gitu. Jadi saya lebih nggak suka gitu minum obat-obat seperti itu. Saya lebih mending minum misalnya jus buah atau apa. Jadi cocok. Begitu masuk HPA memang ada minuman yang ternyata bisa bikin fit, sehat. Tapi reaksi pertama saya ketika minum produk itu, kenapa malah kaki saya sakit, saya bingung. Ternyata itu yang disebut dengan DOC. Nah itu juga kebaikannya ketika kita bergabung di HPA, kemudian kita menggunakan produknya, kita juga harus belajar ilmu tentang penyakit. Ya, yang
sering Tuan Haji sampaikan. Karena ada tahapan yang namanya DOC. Nah, kadang ketika kita tahu ini herbal bagus, kita konsumsi, tapi kita tidak tahu apa nanti reaksi ketika kita konsumsi herbal tersebut. Ternyata ada DOC, kita malah jadi berhenti karena kita pikir kok saya minum herbal malah jadi sakit gitu. Tapi alhamdulillah karena saya waktu itu langsung belajar ilmu Tib Nabawi itu, ketika saya mengalami itu saya tidak mundur, tapi saya malah bersyukur karena oh ternyata saya mengalami namanya DOC. Jadi saya lanjut terus gitu, tidak berhenti. Ada orang-orang yang ketika minum kopi Radik kemudian dia justru mengalami DOC, dia sangka itu adalah efek negatif dari kopi Radik itu pada tubuhnya. Padahal ternyata itu DOC, dia mengeluarkan penyakit. Jadi setelah kita menggunakan produk itu baiknya kita ikuti dengan ilmu ya. Jadi dengan hijrah produk juga lanjut dengan ikuti ilmunya. Kalau sekarang ada kuliah online yang disampaikan oleh Tuan Haji, itu bisa nambah wawasan kita untuk kalau terjadi hal-hal yang seperti tadi, kita tahu oh itu akibat itu karena ini gitu kan. Kenapa terjadi kakinya sakit-sakit setelah minum kopi Radik? Oh ternyata itu adalah DOC. Jadi orang yang kita ajak berhijrah menggunakan produk Muslim, kopi Radik, kalau dulu seneng kopi yang Starbucks yang nggak jelas, yang hanya gengsi ya, ternyata itu pendukung produk Yahudi gitu, pendukung Yahudi, malah kan sia-sia uangnya gitu kan. Nah ketika kita konsumsi, kita hijrah kepada produk Muslim, kemudian kita hijrah juga menggunakan obat-obatan Muslim, insya Allah itu akan banyak bermanfaat. Nah setelah itu, setelah kita konsumsi, setelah kita berhijrah, tentunya kita akan lanjut dengan mempromosikan. Nah, ketika itu saya juga langsung promosikan ke teman-teman. Saya suruh cobain teman-teman yang datang ke rumah, karena saya udah jadi stokis pada saat itu, jadi saya jual ecer. 1 saset saya jual ke teman-teman. Dan saya kasih harga member. Misalnya saya lupa ya dulu berapa, tapi saya jual misalnya 6.000, harganya konsumen 7,5, saya jual 6.000. Jadi saya waktu itu hanya berpikir oh saya dapat poinnya nggak apa-apa gitu. Yang penting teman saya ikut ngerasain. Jadi pada saat itu kita juga setelah menggunakan produknya, kita mempromosikan produk tersebut ke orang lain, sekeliling kita ya, tetangga, bisa ke teman atau saudara gitu kan ya, yang kita temui, kita ajak untuk menggunakan produk yang sudah kita rasakan manfaatnya. Gitu. Kemudian ya setelah mempromosikan, baru biasanya kalau orang sudah merasakan khasiatnya seperti yang saya alami waktu itu, saya tidak tahu kalau lagi dipromosikan kopi Radik, saya rasakan khasiatnya, kemudian saya berpikir gimana ya bisa beli produk itu gitu, tapi tidak semahal kalau tidak jadi member kan gitu. Maka kita ajak dia untuk bergabung. Kita ajak setelah bergabung, nah nanti kalau dia sudah mau bergabung, tentunya jangan didiemin. Nah, kebanyakan dari kita, setelah kita ajak orang itu untuk bergabung, udah, yang penting dia sudah beli setiap bulan gitu ya, atau setiap bulan, atau setiap dia habis kopi, dia beli lagi datang ke kita gitu. Tapi tidak diperkenalkan bisnisnya. Nah, ini yang kesalahan kita. Kita stop sampai mengajak. Nah, harusnya ketika mereka sudah kita ajak, adalah kita kenalkan bisnisnya. Supaya apa? Supaya dia bisa tupo, gitu. Dengan dia bisa kita ajak untuk kita perkenalkan bisnisnya, otomatis kan dia jadi member. Nah, supaya dia bisa berlanjut membeli kopi yang seperti saya awal tadi, kalau saya memang sudah berpikir bisnis untuk
untuk bagaimana caranya supaya bisa beli mengkonsumsi kopi Radik tapi tidak banyak mengeluarkan uang gitu. Kalau saya sudah berpikir seperti itu. Tapi ada orang-orang yang memang dia yang penting saya bisa minum kopi Radik. Dia nggak peduli dengan bisnisnya. Dia cuma mau dia bisa minum kopi Radik, itu banyak sekali. Nah, kalau yang seperti itu kita biarkan, itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena kita mau HPA ini kan lebih berkembang. Ketika HPA berkembang, banyak yang bisa kita perbuat. Contohnya tadi ya, yang sudah dijelaskan oleh Ibu Eli, itu ada 5 pilar. Pastikan kita tersentuh ya, lihat bagaimana saudara sesama muslim kita itu dianiaya seperti itu gitu. Ini kekuatan. Seperti sekarang juga kalau kita bisa lihat kita tuh tidak punya kekuatan. Contoh apa? Dengan sistem yang kemarin pandemi sekarang ini COVID, contohnya COVID-19. Itu kan di mana-mana orang harus vaksin. Kita yang nggak vaksin itu terkucilkan. Nggak bisa ke mall, nggak bisa naik komuter lain. Kebetulan saya selalu naik komuter lain. Harus vaksin. Nah, itu juga contoh karena apa sebetulnya? Karena Islam itu lemah. Jadi lemah itu bisa jadi karena kita tidak punya kekuatan harta juga. Walaupun dalam ayat memang dikatakan ada 2 ya. Kita itu harus kuat harta, ilmu juga harus gitu. Tapi memang ketika kita lemah dari sisi harta, kita banyak juga tidak didengar orang gitu. Nah, untuk meraih kesuksesan di dalam HPA ini, kita bisa ajak saudara kita yang sudah bergabung itu, jangan didiemin, tapi kita arahkan kita ini di HPA ini itu punya produk yang sangat bagus, kalau bisa dibilang berkualitas. Saya sering bilangnya berkualitas. Kalau kata pakar, keberhasilan satu bisnis itu bisa ditentukan oleh produk yang memang bermutu, berkualitas. Itu salah satu keunggulan dari keberhasilan dari satu bisnis. Kemudian pelanggan yang loyal. Coba lihat di HPA ini. Rata-rata orang minum kopi Radik itu jarang yang kalau kita tanya, ibu minum kopi Radik dari kapan? Udah rata-rata puluhan tahun. Gitu, jarang yang saya baru nyoba. Tapi kalau baru nyoba biasanya dia akan terus gitu, terus berlanjut. Saya beberapa kali merekrut itu ternyata orang-orang lama HPA yang sebelumnya tidak tahu kalau kopi Radik itu ada. Maksudnya yang dia tahu itu yang kopi Radik sebelah itu ya, yang sepel-sepel itu ya. Begitu tahu ternyata kopi Radik yang dulu itu, yang Tuan Haji itu ada, dia langsung bergabung dan mengkonsumsi itu terus-menerus. Gitu. Sampai sekarang masih berlanjut. Gitu. Jadi insya Allah di HPA ini untuk kita meraih kesuksesan itu adalah sebetulnya mudah ya, karena produknya sudah berkualitas, kemudian pelanggannya rata-rata loyal. Hanya kita aja yang kenapa banyak diam gitu, kenapa tidak rame gitu ya. Kalau saya tiap pagi itu saya mengupayakan diri saya tiap pagi itu harus ngoceh di Facebook. Karena saya aktifnya di Facebook saya Ida Risma Laroni. Kalau yang suka main Facebook, itu saya selalu tiap pagi itu ngoceh. Kopi aja yang saya omongin. Saya nggak ngomongin, jarang sekali ngomong produk yang lain, tapi kopi aja yang sering saya omongkan di situ. Nah, ini kita sudah punya keunggulan produk yang bagus. Jadi sebetulnya dia tidak sulit gitu. Hanya yakin nggak
kita yakin tidak untuk bisa, gitu ya. Kalau dulu saya ketika bergabung kembali di HPA di tahun 2016 itu, ketika itu saya diajak sama Bu Eli ya. Bu Eli waktu itu tiba-tiba menginformasikan tidak mau ikut HPA Tuan Haji nggak? Oh mau. Langsung saya jawab mau. Kemudian bergabung, lalu jadi stokis katanya. Jadi stokis dalam hati saya, aduh gimana caranya nih gitu kan, jadi stokis. Tak disangka ternyata malah bisa sampai jadi KC. Jadi kalau saya dulu termotivasi dengan satu lagu, Wiwin bisa puterin. Itu ada lagu yang jika kamu berpikir kau boleh, maka kau boleh. Itu boleh itu bisa ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi kalau kamu berpikir kamu bisa, kamu pasti bisa. Nah itu terngiang-ngiang terus ketika saya ke Malaysia itu oleh staf-stafnya Tuan Haji itu diputerin lagu itu, dan itu buat saya sangat membekas gitu. Jadi kita harus di dalam diri itu harus ada keyakinan dulu, yakin bahwasanya kita itu bisa. Jadi kalau kita tidak yakin atau kita ragu-ragu, kata lagu itu, usaha kita jadi tidak menentu gitu. Karenanya kalau kita mau sukses di HPA, yang pertama adalah modal kita harus yakin saya bisa. Nah, untuk sukses di HPA itu yang pertama itu adalah level yang pangkat yang tinggi. Kenapa pangkat yang tinggi? Karena dengan pangkat yang tinggi, yang tertinggi adalah PJ. PJ itu kita mendapat 35% bonusnya dari nilai mata. 35% bonus yang kita raih. Itu level PJ. Kemudiannya bagaimana caranya gitu untuk bisa mencapai level PJ? PJ itu kan tinggi ya. Kalau dilihat ada berapa level itu. Pertama dari AB PLX, PRX, PJX, kemudiannya PR, ya PL dulu ya. PL, PR baru PJ. Jadi banyak level yang harus dilalui. Tapi sebetulnya kalau dilihat memang kayaknya tangganya banyak. Tangga proses menuju PJ itu sangat banyak. Tapi insya Allah tidak seserem itu, tidak sesulit yang dibayangkan. Untuk meraih PJ itu kita bisa ketika kita awal menjadi member itu kita levelnya namanya AB. AB itu berarti anggota baru yang belum tutup poin. Nah, level pertama yang kita raih adalah PLX, pengurus melati. Pengurus melati itu syaratnya adalah kita tupo ke nilai 300 nilai mata. Itu sama dengan 300 nilai mata. Ya, 300.000 nilai mata. Itu setara dengan kalau kopi radikku berarti 5 ya. 5 kopi radikku. Karena satu kopi radikku nilainya 60 nilai mata, 60.000 nilai mata. Jadi kita membeli 5 kopi radikku itu sudah mencapai level PLX. Nah, kemudian untuk mencapai level selanjutnya adalah kita jadi PRX. PRX itu adalah pengurus meranti. Pengurus meranti yang syaratnya adalah 3 di bawahnya PLX. Jadi kita rekrut member baru 3 orang, kita ajak mereka tupo, membeli kopi radik 5 pouch sekarang promo ya. Promo 5 pouch itu kalau beli 5 dapat free 1. Ini sebenarnya kesempatan banget nih bulan ini. Beli 5 gratis 1 sudah tupo menjadi PLX. Nah, ketika kita membawa 3 orang untuk membeli 5, masing-masing membeli 5 kopi radik dengan
nilai poin sebanyak 300.000 nilai mata, maka kita sudah otomatis menjadi PRX. Kopinya Radiku ya. Kopi Radiku ya, PRX. Nah, kemudiannya untuk mencapai level PJ. Level PJ ini juga mudah aja. Jadi kita ingat setelah kita menjadi PRX, untuk menjadi PJ adalah syaratnya di bawah kita itu 6 PRX. Jadi level 6 orang yang di bawah kita berlevel PRX. Maka kita akan menjadi PJ. Jadi nggak sulit kan? Dari PLX cukup 300 nilai mata, kita ajak 3 orang, tupos seperti kita 300 nilai mata, maka kita jadi PRX. Nah, kemudian setelah kita jadi PRX, kita mengupayakan 6 orang di bawah kita berbuat yang sama seperti kita, mencetak PRX, maka kita sudah menjadi PJ 35%. Nah, itu cara pertama untuk meraih bonus yang tinggi di HPA, mencapai pengarah jati. Sampai di sini ada masih bisa mengikuti penjelasan saya atau ada yang mau ditanyakan? Bisa dulu? Pak, bisa Bu. Lanjut aja ya. Lanjut. Lanjut. Ada yang mau interaksi dua arah enggak? Nanti ada sesi tanya jawab. Oh iya. Kemudian setelah ini PLX sudah Bu Win? Ya. Sudah PJ? Kecil Bu Win. Saya bantu baca ya. Oh iya, bawah. Ya, nanti untuk keuntungan menjadi PJ ini ada beberapa bonus jadinya. Ada bonus prestasi pribadi, kemudian bonus kenaikan pangkat, ada bonus kemajuan jaringan, bonus generasi pangkat, ada bonus PJ setia jika tupo 1 juta NM, ada juga bonus agen stok jika dia merangkap jadi stokis. Ini tidak kita jelaskan dulu Bu mengenai jumlah bonusnya, biar nanti jadi materi tersendiri di HBC selanjutnya. Oh, iya. Jadi banyak kalau bonus. jadi PJ itu emang bonusnya tambah banyak. Tambah banyak dan penambahannya cukup lumayan. Gitu. Iya, betul. Jadi memang ternyata untuk menjadi PJ itu nggak sulit ya. Ya cukup mudah aja untuk kita bisa menjadi PJ. Yang penting ada di mindset kita itu adalah kita pasti bisa. Jadi kalau kita berpikir kita bisa, insya Allah kita bisa. Jadi tidak sesulit dan orang yang direkrut pun tidak harus ratusan orang gitu ya. Untuk jadi PJ itu sebenarnya hanya membutuhkan 24. Sekitar 24 ya. Jadi 18 orang di bawah, kemudian 6 orang di bawah kita persis ya, di level 1 kita itu ada 6 orang yang berlevel PRX. Kemudian di bawah kita lagi ada 18 orang berlevel PLX. Jadi hanya sekitar 24 orang aja kita sudah jadi PJ. Jadi nggak perlu ratusan orang sebenarnya. Gitu. Itu untuk satu jalur ya, satu jalur PJ. Kecuali kita kemudiannya berpikir untuk yang lebih tinggi lagi, kita bisa mengembangkan di jalur yang lain. Itu ada PJ, setelah PJ itu ada PJE, pengarah jati emas. Nah, pengarah jati emas ini sudah jadi dia ada level kedua. Jadi yang pertama itu di bawah kita ada 1 orang PJ, yang 24 orang tadi 1 orang PJ, kemudian kita punya di jalur kedua itu 1 orang lagi PJ, berarti kita sudah menjadi PJ emas, PJE, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau sekarang syarat PJ emas itu adalah 1 jalur itu beromset 6 juta poin value group. Jadi poin grupnya berjumlah 6 juta poin. Jalur kedua PJ itu juga beromset 6 juta poin. Kemudian
Di luar itu, omset kita pribadi dan jaringan di luar 2 jalur PJ itu adalah 6 juta poin. Maka ketika syarat itu terpenuhi, kemudian syarat yang berikut adalah kita sudah sebagai PJS adalah syaratnya tupo 1 juta nilai mata, maka akan dapat tambahan lagi bonus namanya PJE, pengarah jati emas. Nah, kemudian setelah pengarah jati emas itu ada pengarah jati intan. Ya, pengarah jati intan ya Bu, benar? Iya, iya. Intan itu ada 4 PJ di bawah kita. Ada WA masuk. Ada 4 PJ di bawah kita, dan yang terakhir adalah PJM. PJM itu Pak Yudi ya? PJM. Mahkota. Belum PJI, Bu. Masih PJI. Ya, itu yang tertinggi lagi namanya PJ Mahkota. Nah, saya belum paham nih mengenai bonus-bonus kalau PJ Mahkota. Tapi insya Allah kalau kita PJ aja sudah lumayan, sudah sangat lumayan untuk jadi PJE. Ya, saya kira sampai di situ ya penjelasan dari saya. Oh ya, kemudian ini juga untuk bagaimana supaya kita bisa sukses di HPA ya. Itu bisa dengan cara juga ketika kita mempromosikan barang itu, saya balik lagi ya ke depan, baru ingat, promosikan barang itu usahakan kita selalu bawa produk. Kalau saya selalu bawa produk. Jadi kalau arisan keluarga saya bawa FPG biasanya. Arisan keluarga di keluarga saya yang sudah berjalan lebih dari 30-an tahun, itu ada arisan keluarga di keluarga saya itu. Keluarga saya keluarga besar kebetulan. Jadi saya selalu bawa radhi pasta gigi untuk promosi. Jadi selalu promosi dengan itu. Nah, kalau sekarang ini kita promosi bisa lewat digital marketing ya. Nah, ada pakarnya Bu Wiwin, digital marketing. Kemudian ketika kita mau merekrut orang-orang baru, kita bisa juga dengan cara yaitu silaturahim lah ke sahabat-sahabat kita yang mungkin dulu-dulu, kalau ibu-ibu yang di bawah saya mungkin sudah ada Facebook dari zaman SMP kali ya. Kalau saya kan dulu tidak ada Facebook, jadi kebanyakan sahabat itu menghilang tak kemana. Sulit sekali untuk ketemu lagi. Tapi kalau saya memanfaatkan jalur keluarga besar saya, itu yang saya lakukan. Ya, itu aja Bu Win. Habis. Sudah habis. Baik, terima kasih Bu Ida atas penjelasannya, Bu Eli. Ya, pembawa acara. Ya, untuk selanjutnya adalah sesi apa nih? Promo-promo dan door prize. Nah, ini gimana Bu Wiwin untuk promo-promonya, apa saja yang bisa disampaikan? Lalu door prize-nya itu untuk 5 orang. Ya, tuh. Nah, ini dia promonya untuk bulan ini, Bapak Ibu silakan disimak. Oke, Bu. Oke, makasih. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu masih terkoneksi, ini masih fokus. Kita ada promo untuk bulan ini. Di antaranya adalah promo menjadi agen stok ya. Kita tahu bahwa agen stok itu ada 3. Ada kantor cabang dengan persyaratan normal itu adalah 100 juta. Kemudian ada PSD 50 juta dan stokis 10 juta. Nah, selama pandemi ini Tuan Haji memberikan promo ya, kemudahan untuk KC itu sebesar 30 juta, kemudian PSD 10 juta dan stokis 3 juta saja. Jadi
menurun drastis ya promo selama pandemi. Untuk yang KC30, PSD10 dan stokis 3 juta ini produknya bebas. Jadi Bapak Ibu bisa memilih dan ada tambahan reward untuk KC apabila belanja sebesar 20 juta ke atas ya. Dalam hal ini menjadi KC 30 juta mendapat reward e-wallet berupa e-wallet sebesar 1 juta rupiah dan langsung masuk ke rekening e-wallet di hpa7.com. Selain promo pandemi sebesar yang tadi saya sebutkan, ada juga promo karena ada kegiatan gempur set outbreak. Nah, ini lebih murah lagi Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi stokis, cukup membeli 3 set outbreak sebesar 1,2 juta, dari 3 juta ya tadi menjadi 1,2 juta, kemudian menjadi PSD itu ada 9 set SOB sebesar 3.600.000 dan menjadi KC hanya sebesar 10.800.000 rupiah. Dari promo pandemi 30 juta turun menjadi 10.800.000, tapi barangnya berupa set outbreak atau SOB sebanyak 27 set. Ini jadi sepertiganya ya, Bapak Ibu jika berniat untuk menjadi agen stok, ini adalah waktu yang tepat gitu untuk belanja. Kemudian promo selanjutnya ini ada promo Radiku Ceria, jadi khusus pembelian Radiku. Ini promonya sampai tanggal 5 bulan berikutnya ya, bulan November. Jika masih ada itu juga, mudah-mudahan masih ada. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin menjadi stokis baru, itu 20 Radiku free 5 pouch ya, sebesar 3 juta rupiah totalnya. Kemudian untuk yang PSD baru, hanya membeli 60 Radiku free 15 sebesar 9 juta rupiah. Kemudian promo untuk KC lama juga ada berupa 20 Radiku free 5. Kemudian untuk stokis dan PSD yang statusnya sudah lama juga ada promonya membeli 5 Radiku free 1. Dan untuk member biasa ada juga promonya 5 Radiku free 1 berlaku kelipatan. Nah, untuk promonya, saya kira Bapak Ibu silahkan langsung cek rekeningnya ada berapa, mau ikut promo yang produk bebas atau produk set outbreak atau produk Radiku. Silahkan disesuaikan dengan budget dan disesuaikan dengan kebutuhan di toko masing-masing ya. Mudah-mudahan semua ada rezekinya sehingga bisa mendapatkan promo-promo ini. Yang promo Radiku diperkirakan tanggal 5 sudah selesai karena memang periode tuponya sampai tanggal 5. Nah, kita tetap berharap ya, mudah-mudahan bulan November dan selanjutnya Radiku tetap ada promonya gitu. Jadi kita bisa belanja mendapat bonus gratis. Nah, baik Bapak Ibu, bagi yang ingin menjadi stokis baru atau PSD baru atau KC baru, silakan hubungi upline masing-masing ya. Semangat ya setelah mendapat pencerahan dari Pak Yudi, Bu Eli, dan Bu Ida. Mudah-mudahan kita menambah semangat dalam berbisnis di HPA. Baik, untuk selanjutnya ini rencananya kita mau adakan kuis. Masih on ya Bapak Ibu ya. Nah, kuisnya ini saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya materi dari yang sudah-sudah. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat. Dan banyak yang menjawab ya. Ini ada 5 pertanyaan. Hadiahnya itu adalah pulsa atau OVO atau GoPay. Nah, itu yang paling mudah untuk dikirim sebenarnya. Sebesar masing-masing Rp25.000. Lumayan ya buat beli GoFood, buat beli GrabFood, atau buat nelpon gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu silahkan aktifkan chatnya, dibuka chatnya, nanti jawab di chat ya. Pertanyaannya saya kasih di slide, kemudian Bapak Ibu jawab di chat. Jawaban yang benar dan paling duluan, benar dan duluan itu yang menjadi pemenangnya. Baik, siap Bapak Ibu ya? Siap. Siap. Mulai kita. Nah, apa pilar pertama HPA Internasional? Silahkan jawab di chat. Saya boleh jawab nggak Bu Win? Udah dapat bocorannya. Ayo, siapa yang masih ingat apa yang paling penting gitu ya?
Abu Isam juara 1. Ya, Abu Haiman. namanya Wah, sudah ada yang jawab nih, Abu Haiman. Alhamdulillah ya. Bertemu dan berpisah karena Allah. Tolong dicatat Pak Leli. Saya sambil ini. Oke. ini nama sebenarnya bukan nih Abu Haiman ini siapa nih? Masuk Iya, Abu Topo. Haiman siapa coba? Topo. Masuk Topo ya? Oh, Pak Topo, ya. Oh, Pak Sutopo. Topo. Jawa Pak Topo, Masuk Topo. Ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua. Oh, saya istrinya Nur Salamah katanya ya. Oke, Bu Nur, selamat ya. Dicatat oleh Pak Leli. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 pangkat yang perlu diingat sebagai cara singkat untuk sukses di HPA. Tadi saya buletin ya. Saya buletin pangkat yang atas dan pangkat yang sekian persen paling tinggi. Siapa yang masih ingat? Ayo, silahkan dijawab. 3 pangkat saja. Jadi dari beberapa pangkat, ada berapa? 9 atau 10 gitu ya pangkat. Tapi cuma 3 yang harus kita ingat untuk sukses di HPA. Silahkan lanjut. Saya hitung sampai 5 ya. Kalau 5 tidak ada yang jawab, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. 1, 2. Wah, luar biasa. Bu, ini Ibu ya. Apa Bapak? Hasanatul Husni. PLX, PRX, dan PJ. Di Padang nih. Ya, sudah ada pemenangnya ya. Silahkan. Leli mohon dicatat. Alhamdulillah, terima kasih. Yang ketiga, berapa orang yang harus direkrut jika ingin menjadi PRX? Nah, tadi di atas ada PJ, di tengah ada PRX, dan di bawah yang 3 itu ada sekian titik-titik. Boleh kasih bocorannya tadi. Udah dikasih bocorannya. Udah. Iya, Mbak Husna, 3 orang apa? 3 orang apa Jawabnya yang pangkatnya? lengkap ya. Yang lengkap, ayo. Busnya belum lengkap nih. Ditambahkan pangkatnya 3 orang apa? Belum betul, belum lengkap ya, belum tepat. Abi mah belum cukup. Ayo, Pak Ardianto 25 orang. Ini dibetulin tuh sama Bu Husna. Udah ini ya, apa namanya? Karena yang jawaban awal yang kita ambil, jadi belum bisa di ini. Ini Abu Haiman tadi udah menang ya. Ya, yang lain. Bu Nani. Ini nih, 3 orang PLX. Betul, Bu Nani Hendriani. Ya, terima kasih Bu Nani. Kemudian apa syarat menjadi PLX? Mudah sekali, Bapak Ibu sudah menjadi PLX kan? Nah, waktu itu menjadi PLX itu gampang. Bagaimana ya? Apa syaratnya ya? Tadi sih udah disebutkan juga di slide. Silakan. Ya kopi. Luar biasa. 300 atau nggak apa-apa deh, kita akomodir ya 300 nm. Kadang-kadang kita memang menyebutkan ribunya itu suka ketinggalan ya. 300 atau 300.000 nm. Oke ya, nggak apa-apa Pak Leli ya. Bu Eli. Oke. Sah, sah, sah. Sah. Oke Pak Ardianto, selamat mendapat 25.000. Kemudian yang terakhir nih, berapa persentase bonus PJ? Wah, ini yang paling besar. Tadi bocorannya udah dibocorin. Oh, bocorannya udah sama Bu Ida. Kasih yang lain. Ayo. Oh, Ini nih, Husna. Mbak Husna. Oke. Tadi udah menang deh Husna. Belum. Udah menang belum? Oh, belum. Belum, karena jawaban awal salah. Ya, Jadi, ya, ini masih bisa dapat. Waduh, terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu ya. Ternyata semua pada fokus, semua pertanyaan bisa dijawab. Alhamdulillah. Kita bisa maju bersama, semangat semua. Terima kasih ya. Nah, dari saya, Pak Leli. Baik, Bu Wiwin, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk promo dan door prize. Untuk yang dapat door prize-nya saya ulang. Yang pertama, Ibu Nur Salamah. Yang kedua, Ibu Hasanatul Husni. Yang ketiga, Ibu Nani. Yang keempat, Pak Ardianto. Dan kelima, Bu Husna.
Baik, alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui. Sekarang acara terakhir adalah kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Pak Riki, Ustadz Riki Arianda. Silakan Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak Leli, ada juga Bang Mariudi, Bang Yun, dan semua leader. Kita akhiri ya mungkin acara ini mungkin dengan doa. Sedikit disampaikan bahwa doa ini bukan seremonial atau bumbu di setiap acara atau juga sekedar pelengkap, tetapi doa adalah komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hadirkan hati-hati kita dalam doa. Mudah-mudahan tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberadaan kita di HPA Internasional ini tentu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita juga untuk memberikan ikhtiar ya, kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang sakit, kemudian juga kebangkitan ekonomi kepada saudara-saudara kita yang sehat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'budana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. وثق اللهم رابطتها وأد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riki yang telah memberikan doa. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di kolom chat yang sudah di-share oleh Bu Wiwin untuk acara hari ini. Saya atas nama pembawa acara dan teman-teman panitia mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau ngobrol-ngobrol sama Bu Win sampai jam berapa Bu? Bebas. Sampai jam 10 ya Bu. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau live. Mohon maaf ya atas segala kekurangan. Mudah-mudahan HPC berikutnya Bapak Ibu bisa gabung. Ada beauty class dan lain-lain. Kita usahakan acara yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian. Bagi yang masih ngobrol kami persilahkan karena ini masih kami buka ya sampai jam 10. Bagi yang ingin istirahat kami persilahkan. Terima kasih.